Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Umi ingin menjelaskan lanjutan dari materi kita sebelumnya. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang harga pembelian, harga penjualan, untung sama rugi. Jadi hari ini kita belajar tentang persen. Ini masih sambungan dari pembelajaran mengenai aritmatika sosial. Jadi aritmatika sosial itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sering dengar kata persen kan? Biasanya kalau misalnya kita lagi belanja, itu kalau ada diskonnya, maka itu diskon itu dalam bentuk persen. Jadi di sini menjelaskan persen itu artinya per 100, di mana lambangnya seperti ini, tanda persen. Contohnya, kalau 45% berarti itu sama dengan 45 per 100. Kalau 20%, 20 per 100. Begitu juga untuk angka yang lainnya. Misalnya 50% berarti itu artinya 50 per 100. Ya. Kemudian sekarang di sini menjelaskan nyatakan bilangan berikut ke dalam bentuk persen. Bilangannya itu 3 per 4. 3 per 4 harus kita rubah dalam bentuk persen. Caranya 3 per 4 itu dibagi dulu berarti 3 dibagi 4. Dibagi seperti biasa. 3 dibagi 4 hasilnya 0,75. Nah, kemudian dia bilang nyatakan bilangannya ke dalam bentuk persen. Persen itu kan per 100. Nah, persen maka dikalikan bilangan yang udah didapat tadi dikalikan dengan 100%. Oke. Jadi 0,75 dikali dengan 100% hasilnya adalah 75%. Dari mana bisa dapat 75%? Perhatikan di sini. 0,75 dikali 100. Nah, kalau dikali 100, lihat 100 nolnya ada berapa? Ada 2. Nah, jadi 0,75 dikali 100, kalau dikali tanda komanya itu semakin ke belakang. 0,75. Tulis dulu 0,75. Kemudian nolnya ada 2. Komanya berarti ada 2. Di angka 7, setelah angka 7 baru setelah angka 5 tambahkan 0, maka hasilnya 75. Kenapa 0 yang terakhir nggak dibuat? Karena 0 di belakang koma itu nggak ada artinya. Jadi 75 aja. 0 di depan pun nggak usah ditulis lagi. Jadi 75. Nah, contoh yang kedua nih Umi berikan. Kalau 0,4 dikali 100. Nah, tanda persennya itu langsung dimasukkan aja ya kalau tadi. Tanda persennya langsung, yang penting dikaliannya ini yang benar. 0,4 dikali 100. Nah, tetap buat angkanya 0,4 dulu. 100 nolnya ada 2. Nah, jadi komanya harus 2 kali lagi dibuat. Lihat di sini 0, ditambah 0, ditambah lagi nolnya. Jadi setiap kali kita nambahkan komanya, kalau nggak ada angkanya lagi ditambahkan 0. Nah, hasilnya sama dengan 40. Kenapa? 0 yang terakhir, 0 yang di belakang koma yang terakhir itu nggak digunakan. Nah, nggak terhitung. Yang di depan juga nggak dihitung. Maka hasilnya adalah 40. Contoh selanjutnya, nyatakan bentuk persen berikut ke bentuk pecahan biasa. Bentuk persennya itu 12%. Seperti yang udah Umi jelaskan sebelumnya, kalau persen itu sama dengan per 100, maka 12% sama dengan 12 per 100. Cara mencarinya, hasilnya sama dengan 0,12. Perhatikan di bawah ini, 12 per 100. Kalau tadi dikali, komanya ke belakang angkanya, kalau dia dibagi, maka komanya ke depan angkanya. Perhatikan, di sini 12 per 100. Maka 100 nolnya ada 2. Jadi komanya harus 2. 0,12-nya ditulis dulu, baru 100 nolnya ada 2, komanya juga ada 2. Koma yang pertama di antara 1 dan 2, koma yang kedua di antara koma yang kedua itu di depan 1. Karena di depan komanya nggak ada angkanya, ditambahkan 0. Kalau tadi di belakang, karena di belakang komanya udah nggak ada angka lagi, ditambahkan 0. Kalau ini juga gitu. Kalau di depan angkanya, di depan komanya udah nggak ada angka lagi, ditambahkan 0. Maka hasilnya 0,12. Umi kasih contoh satu lagi. Kalau 4 per 100, buat dulu angka 4 aja. Buat angka 4 aja, nolnya ada 2. Jadi
makin ke depan komanya. Koma, tambahkan 0, karena di depannya nggak ada angka lagi, baru koma lagi, ditambah lagi 0-nya. Maka hasilnya 0,04. Jadi kalau tadi koma 0 di belakang koma nggak ada artinya, tapi kalau 0 yang di depan koma itu masih ada artinya. Kayak gini, 0-nya ditulis semua. Jadi tulis satu komanya aja ya, tinggal 0,04. Jangan kayak gini lagi ditulis. Ini udah hasil akhirnya. Nah, selanjutnya itu kita belajar tentang persentase keuntungan atau kerugian. Kalau kemarin kita hanya belajar tentang berapa untungnya, berapa ruginya. Hari ini kita belajar persentasenya. Berapa persentase keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Jadi itu ada dua rumusnya. Untuk persentase keuntungan, rumusnya itu keuntungan per harga pembelian dikali 100%. Kemudian untuk persentase kerugian, rumusnya kerugian per harga pembelian dikali 100%. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Pak Anwar membeli sepeda dengan harga 1.200.000. Kemudian dijual kembali dengan harga 1.500.000. Berapa persen keuntungan yang diperoleh oleh Pak Anwar? Jadi cara menyelesaikannya, kita buat dulu diketahui, ditanya, dan dijawabnya ya. Diketahui, lihat, Pak Anwar membeli sepeda, berarti harga pembelian. Dia membeli, harga pembeliannya 1.200.000. Kemudian dijual kembali dengan harga 1.500.000. Maka 1.500.000 itu adalah harga penjualannya. Yang ditanya berapa persen keuntungannya, maka persentase keuntungannya. Selanjutnya cara menjawabnya. Lihat, ini dimana keuntungannya. Kita cari dulu berapa keuntungan yang diperoleh. Sebelum kita cari persentasenya, kita harus dapatkan dulu berapa keuntungan yang diperoleh. Rumus keuntungan itu udah ada di materi yang sebelumnya yang Umi kasih. Keuntungan, atau bisa dilihat juga di buku di halaman 239 ya, di buku cetaknya. Keuntungan sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Harga penjualannya tadi 1.500.000. Harga pembeliannya 1.200.000. Dikurangkan, maka hasilnya 300.000. Jadi Pak Anwar setelah menjual sepedanya kembali, itu dia beruntung sebanyak 300.000. Yang ditanya di sini adalah persentase keuntungannya. Jadi kalau udah dapat berapa keuntungannya tadi, kita cari lagi persentase keuntungannya. Caranya pakai rumusnya. Persentase keuntungan sama dengan keuntungan per harga pembelian dikali dengan 100%. Jadi keuntungannya tadi itu adalah 300.000. Kita masukkan 300.000. Per pembeliannya tadi adalah 1.200.000. Dikalikan dengan 100%. Caranya, nolnya sama-sama bisa dibagikan. Jadi hasilnya tinggal 3/12 dikali 100%. 3/12 disederhanakan, sama-sama dibagi 3. Jadi 1/4. 3 dibagi 3 1, 12 dibagi 3 4. Dikali 100%. Caranya langsung aja 1/4 dikali 100% berarti langsung sama dengan 1 dikali 100 dibagi 4. Maka 100 dibagi 4 sama dengan 25. Tanda persennya langsung dimasukkan di sini. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh oleh Pak Anwar dalam menjual sepedanya itu adalah 25%. Nah, ini Umi berikan contoh soal yang kedua. Pak Johan membeli TV baru dengan harga 1.800.000. 1 bulan kemudian TV-nya dijual kembali dan dia mengalami kerugian 5%. Berapa harga penjualan TV itu? Cara menyelesaikannya, buat dulu diketahui dan ditanyanya. Yang diketahui harga pembeliannya. Berapa dia membeli? 1.800.000. Maka ditulis 1.800.000. Kemudian dia mengalami kerugian. Persentase kerugian dia 5%. Yang ditanya itu adalah harga penjualan TV-nya. Nah, selanjutnya cara menjawabnya. Di sini kita mau tahu berapa harga dia menjual TV-nya kembali ketika dia mengalami kerugian sebesar 5%. Caranya kita cari dulu persentase kerugiannya. Ruginya 5%. Maka
5%, berarti ruginya 5% dari harga yang sudah dibelinya. Cara mencarinya 5%, 5/100 dikali dengan berapa dia membeli tadi? 1.800.000. Maka 5% dari 1.800.000 itu adalah 90.000. Nah, selanjutnya itu baru dapat berapa kerugian dia. Jadi kerugian dia itu 90.000. Yang ditanya berapa harga penjualannya ketika dia rugi 90.000. Caranya, ini rumus kerugian udah ada di materi sebelumnya, atau bisa dilihat juga di buku kalian di halaman 239. Jadi rumus kerugian itu harga pembelian dikurang harga penjualan. Berapa kerugian yang dia peroleh? 90.000. Masukkan 90.000-nya. Kemudian harga pembeliannya berapa? Tadi 1.800.000. Yang ditanya harga penjualannya. Jadi 1.800.000 dikurang dengan harga penjualannya. Cara mencarinya kalau kayak gini. Harga penjualan dipindah ruaskan ke sebelah sini. Jadi di sini kan tandanya minus. Kalau pindah ruas jadi positif. Maka harga penjualan sama dengan 1.800.000-nya tetap 1.800.000. Ini 90.000-nya dipindahkan ke ruas yang sebelah kiri. Jadi tandanya di sini positif karena dipindah ruaskan menjadi negatif. Jadi kurang 90.000. Jadi 1.800.000 dikurang 90.000 sama dengan 1.710.000. Jadi Pak Johan itu menjual TV-nya kembali dengan harga 1.710.000 dan dia mengalami kerugian karena sebelumnya dia beli TV-nya 1.800.000. Sekian materi yang bisa Umi jelaskan tentang persen juga persentase keuntungan serta kerugian. Untuk latihannya, kerjakan evaluasi mandiri 3 halaman 245 di buku cetak. Nomor 1 yang bagian B-nya aja, kemudian nomor 2 bagian B-nya aja, sama nomor 4. Nah, materi yang udah Umi jelaskan tadi dicatat ke buku catatannya. Batas yang dikumpulkan ke Umi hanya latihannya aja. Jadi batas pengumpulan latihannya itu hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 jam 8 malam. Latihannya dikirimkan ke Google Classroom. Jangan lupa buat nama dan kelasnya. Nah, sekian dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.